Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan kembali menerapkan inovasi teknologi Wolbachia untuk menurunkan penyebaran demam berdarah dengue atau DBD. Efektivitas dari teknologi Wolbachia ini disebut berhasil menurunkan tingkat kasus DBD hingga 77%. Nah, caranya adalah memasukkan Wolbachia ke dalam nyamuk yang kemudian disebut sebagai nyamuk Wolbachia. Nah, apa itu Wolbachia? Berikut kami hadirkan penjelasannya dalam Fakta Nyamuk Wolbachia. Ya, ini dia pemirsa, mengutip dari laman resmi Kemenkes, Wolbachia adalah bakteri yang umum dan terdapat secara alami pada spesies serangga, termasuk nyamuk. Ketika kemudian nyamuk Aedes aegypti sudah terinfeksi Wolbachia, mereka nantinya akan mandul. Akibatnya nyamuk yang mengandung Wolbachia tidak mampu lagi menularkan virus dengue ketika menghisap darah orang. Nah, dengan demikian secara alami jumlah kasus DBD pun juga akan berkurang. Nah, pemirsa, di Indonesia pelepasan nyamuk Wolbachia bertujuan agar nyamuk betina ini kawin dengan nyamuk setempat dan menghasilkan anak-anak nyamuk yang mengandung Wolbachia. Pada akhirnya hampir seluruh nyamuk di populasi akan memiliki bakteri Wolbachia. Inilah yang kemudian disebut dengan nyamuk Wolbachia karena sudah dimasukkan bakteri Wolbachia. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Nah, ini untuk menurunkan tingkat DBD yang sangat tinggi, Kemenkes melakukan pelepasan nyamuk Wolbachia di 5 kota di Indonesia, yaitu di Jakarta Barat, di Bandung, di Semarang, di Kupang, di NTT, lalu kemudian di Bontang. Nah, 5 kota ini dianggap memiliki tingkat infeksi DBD yang tinggi sehingga perlu diberikan perhatian khusus. Nah, cara melepaskan nyamuknya itu pun juga harus dilakukan dengan hati-hati dengan cara satu genggam lalu kemudian dilepaskan. Ini pelepasan ini juga dilakukan di titik-titik rawan seperti di permukiman padat penduduk. Nah, ini adalah 5 kota yang dipilih oleh Kemenkes untuk dilakukan pelepasan nyamuk-nyamuk Wolbachia. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ini adalah fakta-fakta mengenai nyamuk Wolbachia. Perlu diketahui bahwa pemirsa ini nyamuk Wolbachia ini bukan rekayasa genetik. Nah, Wolbachia merupakan bakteri alamiah sehingga ramah lingkungan dan ketika itu dilepaskan maka tidak akan mengganggu ekosistem yang ada di tempat tersebut. Nah, apabila nyamuk Wolbachia menggigit manusia pun efeknya juga seperti digigit oleh nyamuk biasa sehingga kemudian kita tidak perlu khawatir. Nyamuk Wolbachia juga diketahui mampu membuat nyamuk Aedes aegypti ini menjadi mandul dan tidak menularkan penyakit DBD. Dengan demikian apabila nyamuk Aedes aegypti-nya mandul, maka orang yang terjangkit nantinya akan turun dan secara otomatis akan menurunkan tingkat penderita dari DBD. Kita ke fakta lain, pemirsa. Nah, ini dia. Nyamuk Wolbachia ini diklaim akan mampu melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, sehingga kemudian virus dengue tidak akan menular ke dalam tubuh manusia. Jika nyamuk jantan Wolbachia kawin dengan Aedes aegypti yang betina, maka virus dengue pada nyamuk betina akan terblokir. Nah, selain itu jika yang berwolbachia itu adalah nyamuk betina yang kemudian kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia, maka seluruh telurnya akan mengandung Wolbachia. Nah, meskipun terdengar sebagai hal yang baru, pemirsa, namun perlu diketahui bahwa penelitian tentang Wolbachia ini sudah dilakukan sejak tahun 2011, sudah cukup lama. Cara melakukan penelitiannya pun juga melakukan melalui fase persiapan yang lama dan pelepasan nyamuk Wolbachia dalam skala terbatas sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini adalah pernyataan dari Profesor Adi Utarini dari Universitas Gadjah Mada yang kembali menegaskan sebetulnya secara penampakan tidak ada yang berubah dengan nyamuk Wolbachia. Ini ya pernyataan dari Profesor Adi Utari. Nah, jadi tidak ada yang berubah dari nyamuknya tidak menjadi nyamuk yang bionik ataupun nyamuk transgenik, jadi secara penampilan juga sama ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak bisa dibedakan nyamuk Wolbachia yang mana, nyamuk yang tidak Wolbachia yang seperti apa, semua bentuknya sama. Nah, apabila nyamuk ini menggigit manusia pun juga efeknya sama, yaitu bentol-bentol dan kemudian gatal memerah. Jadi tidak perlu khawatir karena ini sudah dilakukan penelitian yang cukup lama. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di sejumlah negara lain juga sudah menggunakan metode pelepasan nyamuk Wolbachia ini. Ini adalah daftar negara-negara yang sudah melakukan pengadopsian terhadap metode pelepasan nyamuk Wolbachia. Ada Brazil, Australia, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Meksiko, Kiribati, Kaledonia Baru, Sri Lanka.
Ini adalah sejumlah negara di Amerika Latin, tapi tidak hanya negara-negara lain, juga negara-negara di ASEAN juga sudah melakukan hal yang sama seperti Malaysia dan juga Singapura. Nah, untuk di Brazil sendiri contohnya ya pemirsa, ketika pelepasan nyamuk Wolbachia yang dilakukan di tahun 2014 di sejumlah kota, kasus DBD-nya berkurang hingga 69,4%. Nah, kemudian di Vietnam, pelepasan nyamuk juga sudah dilakukan di tahun 2020 di wilayah selatan Vietnam, yakni di My Tho dan Tho Dat Mo. Sehingga kemudian perlu diketahui bahwa sebetulnya metode pelepasan nyamuk Wolbachia ini sudah cukup umum dan digunakan oleh di sejumlah negara lain, tidak hanya di Indonesia. Nah, pemirsa, pelepasan nyamuk Wolbachia yang menjadi strategi pemerintah hanya menjadi salah satu strategi untuk memerangi penyakit DBD yang biasanya menjangkit ketika peralihan musim kemarau ke musim hujan. Serangkaian upaya lain yang sudah populer seperti 3M yang dikenal sebagai menguras, menutup, dan mendaur ulang pun juga harus tetap kita lakukan. Pada akhirnya pola hidup yang bersihlah adalah cara yang paling jitu untuk memerangi penyakit DBD secara bersama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.